Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rizky Maulia, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Saya adalah dosen Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Perubahan Organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 7. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah lulus terlebih dahulu dari mata kuliah prasyarat, yaitu Manajemen SDM. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan kerangka kerja Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TIPEC yang mengintegrasikan pengetahuan konsep-konsep perubahan individu, perubahan tim, dan organisasi, faktor-faktor pendorong perubahan, peran kepemimpinan dan kebijakan dalam perubahan organisasi, tantangan dan kendala perubahan organisasi, perancangan perubahan, implementasi perubahan, pengendalian perubahan, dan bagaimana memperkuat budaya baru yang terbentuk, dan intervensi yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia dalam perubahan organisasi. CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu menjadi tenaga manajemen atau wirausahawan yang bertakwa kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan merancang dan mengimplementasikan perubahan yang tidak hanya berdasar pada kepentingan bisnis dan organisasi, tetapi juga berdasar pada nilai kemanusiaan. Lalu kemudian, mampu menguasai konsep manajemen perubahan organisasi, faktor-faktor yang mendorong perubahan, dan berbagai strategi perubahan. Lalu, mampu menganalisa tantangan dan kendala yang dihadapi terkait perubahan individu, tim, dan organisasi, serta dapat merumuskan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, mampu menentukan apa saja yang perlu dilakukan dalam merancang, mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi perubahan dalam organisasi. Lalu berikutnya adalah mampu merumuskan intervensi manajemen sumber daya manusia terkait dengan pengembangan organisasi. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep perubahan organisasi, baik dari pustaka utama maupun pustaka pendukung. Lalu kemudian mahasiswa juga mendapatkan tugas-tugas untuk semakin memperdalam pembelajarannya, yaitu dengan tugas individu berupa praktek simulasi perubahan individu. Lalu kemudian ada tugas kelompok berupa wawancara terhadap anggota tim kerja dalam organisasi, terutama yang mengalami perubahan. Lalu kemudian mahasiswa juga melakukan analisa informasi yang diperoleh dari internet terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan atau terjadi di berbagai organisasi, terutama organisasi bisnis. Dan juga melakukan berbagai analisa dan diskusi untuk merumuskan upaya perancangan, implementasi, dan evaluasi perubahan organisasi. Perkuliahan dilakukan secara blended learning, di mana ada perkuliahan secara offline, yaitu dengan tatap muka di dalam kelas. Lalu kemudian ada juga perkuliahan secara online, yaitu dengan sinkronus, yaitu dengan pertemuan melalui Zoom meeting. Lalu kemudian ada asinkronus, di mana kami menggunakan e-learning Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya untuk melaksanakannya. Perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu 16 pekan, di mana pada pekan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Penilaian diambil melalui tingkat kehadiran, tugas baik individu maupun kelompok, dan kemudian berdasarkan ujian tengah semester, lalu kemudian juga dari ujian akhir semester. Bobot penilaian yaitu sebesar 10% untuk tingkat kehadiran atau presensi mahasiswa, lalu kemudian 20% dari tugas individu maupun kelompok, 30% dari ujian tengah semester, dan 40% dari ujian akhir semester, di mana total bobot penilaian menjadi 100%. Pustaka yang direferensikan dalam mata kuliah ini antara lain Organizational Development and Change dari Cummings and Worley, lalu kemudian manajemen perubahan dari Bibobo, lalu kemudian untuk pustaka pendukungnya ada manajemen perubahan individu, tim kerja dan organisasi dari Tampu Bolon,
Lalu kemudian ada manajemen perubahan dari Sobirin, dan juga dengan jurnal dan artikel ilmiah serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung pembelajaran mahasiswa dalam memahami mata kuliah ini. Lalu kemudian berikutnya saya akan tampilkan salah satu contoh perkuliahan yang dilakukan melalui Zoom meeting bersama saya dan mahasiswa. Hanya kan nama mata kuliah kita manajemen perubahan organisasi ya. Perubahan. Apa sih yang ada di pikirannya teman-teman nih pada saat mendengar kata perubahan? Ayo, nggak perlu disebut nama ya. Langsung. Pembaruan, Bu. Ya, Aulia ya? Pembaruan, iya. Iya, apa perubahan? Mungkin adanya suatu pembaruan. Pembaharuan. Oke, pembaharuannya kayak gimana tuh, Aulia? Kalau ini kan manajemen perubahan organisasi ya, kemungkinan misalnya kita harus beradaptasi dengan teknologi, terus perusahaan juga harus gimana ya, ngembangin aturan yang baru untuk menerapi teknologi yang baru gitu, untuk ya membuat aturan baru kepada perusahaan untuk mencapai tujuan bersama untuk lebih lebih cepat, misal cara ngolah produk atau bahan-bahan gitu, Bu. Itu udah dikaitin sama ini ya, Aulia, sama Organisasi. organisasi. Ya. Coba kalau yang lain tambahannya, perubahan dulu deh, jangan langsung ke organisasinya. Siapa yang mau komen? Tergantung persepsi teman-teman ya, nggak usah Google. Nggak usah googling. Menurut teman-teman bagaimana? Ayo, selain Jadi, Ardia, ada yang mau komen? Siapa? kalau jadi beda dari sebelumnya, Bu? Nama dulu, nama. Ini saya. Tamam, Bu. Oke, ya Tamam. Kalau jadi beda dari sebelumnya, Bu? Ada yang beda gitu ya dari sebelumnya. Dari Oke. sebelumnya. Kita berpikir ya, apalagi satu orang lagi. Ini yang komen kayaknya masih yang emang biasa komen dari semester-semester sebelumnya nih. Ayo yang jarang ngomong harus mulai belajar. Berani komentar. Siapa? Satu lagi deh. Perubahan. Yang terpikir sama teman-teman apa? Menciptakan sebuah inovasi baru, Ibu. Nama-nama ini nggak muncul di saya nih. 3 negara, Ibu. Oke. Apa? Menciptakan sebuah inovasi baru. Oke. Ada inovasi. Gitu ya. Mungkin itu yang terpikir ya tentang perubahan. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kenapa sih kita butuh perubahan? Tadi kan terbayang ya, oh kalau perubahan itu kayaknya yang terpikir kondisi yang baru, ada yang berbeda, ada inovasi gitu ya. Atau misalkan tadi Aulia bilang terkait organisasi gitu, harus ada penyesuaian gitu. Kenapa ya kita butuh perubahan? Secara umum aja, belum ngomongin organisasi. Siapa yang mau komen? Oke, Tamam, Bu. Tamam lagi, Bu. Iya. Ya, biar kita lebih baik, Bu, kan karena kan sebelum berubah kan biasanya kan kita evaluasi dulu ya, Bu, apa yang kurang, mungkin apa yang perlu dikurangin gitu kan ya. Iya. Jadi kita jadi beda dari yang sebelumnya ya, dalam arti lebih baik dari sebelumnya, Bu. Iya. Kalau Tamam bilang ya karena kita kan harus selalu berubah menjadi lebih baik gitu ya, karena itu butuh perubahan. Ada lagi yang mau nambahin? Makasih Tamam. Siapa? Siapa lagi yang mau ngomong nih? Belum? Nih teman-teman kalau bisa on cam ya, supaya nggak ketiduran. Jam-jam siang kuliah, udah gitu off cam lagi enaknya sih sambil rebahan, minum, terus foto hilang aja gitu ya, hilang. Apa ruhnya udah lagi kemana nih jalan-jalan ke alam mimpi. Ya, silakan ada yang mau komen lagi. Kenapa sih butuh perubahan? Atau ada yang mau bilang, enggak sih Bu, kita nggak selalu butuh perubahan. Ada lagi yang mau komen? Iya. Mengikuti perkembangan zaman, Ibu. Untuk ngikutin perkembangan zaman. Emang kenapa kalau nggak ngikutin? Kenapa, Gen? Siapa tadi? Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan ketinggalan, Ibu. Seperti contohnya teknologi. Tiga ya yang lagi ngomong ya? Iya. Iya, Ibu. Ketinggalan zaman soalnya. Apalagi kalau kita ngomongin konteks organisasi ya, misalnya organisasi bisnis lah seperti perusahaan. Pada saat kita nggak bisa ngikutin perkembangan, apa yang terjadi ya?
Ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti apa yang terjadi ya? Oh, kompetitor kita banyak. Yang lain pasti akan bisa jadi lebih maju dari kita. Dan kita selalu berlomba untuk meraih pasar gitu ya. Sementara kalau misalkan konsumen-konsumennya merasa bahwa kayaknya produk kita nggak bagus, dia udah ketinggalan banget, mereka pasti nggak akan loyal sama kita gitu. Perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya bisa jadi tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan dari konsumen sehingga tidak akan dipilih gitu ya produk yang dihasilkannya. Oke, contohnya gitu. Terima kasih teman-teman sudah ada komen. Nah, kita masuk ya, saya share materinya sebentar. Share materi. Mana ya? Share screen. Ya, teman-teman, untuk manajemen perubahan organisasi, pengertian dari perubahan tadi ya, pada akhirnya kita mengalami transformasi, perubahan. Dan ternyata dalam menghadapi perubahan, ada yang langsung nerima begitu aja, dan bisa jadi ada yang nolak. Nggak semua orang suka dengan perubahan. Bagaimana kalau ini terjadi dalam sebuah organisasi? Contoh ya, salah satu, dan berubah itu bisa dari segala macam hal. Misalnya, contoh nih, kalau Sido muncul aja, kenal dong pasti Sido muncul ya, yang bikin tolak angin, gitu. Salah satu perusahaan mungkin produk lokal yang kita banggakan juga, karena sudah cukup dikenal produk-produknya di dunia luar juga. Dulu, ini bukan lagi mengingat masa lalu ya, enggak, tapi kita memang pada saat kita ngomongin perubahan organisasi, kita juga harus ingat belajar bahwa titik sebelumnya perubahan-perubahan yang terjadi itu apa aja sih pada tiap organisasi ini. Kita bahas pertama, Sido muncul dulu itu, bahkan Sido muncul ini sama pemiliknya, ownernya, itu hampir ditutup loh teman-teman. Kenapa? Ya karena ya udah stagnan gitu, udah nggak bisa berkembang. Dan dulu nih Sido muncul ya banyak dikalahkan oleh produk-produk lain lah. Produk Sido muncul ini aslinya adalah jamu. Jamu yang sebagian besar sebenarnya adalah jamu pahit. Gitu ya, bubuk serbuk ya, yang kalau dituang abis itu dikasih air panas gitu ya supaya nggak terlalu pahit. Kadang-kadang sama tukang jamu ditambahin jeruk nipis. Ini produk jamu kebanyakan, dan sehat teman-teman, bagus dong gitu ya, karena produk jamu juga kan salah satu khas Indonesia untuk menjaga kesehatan gitu, dan ini herbal. Diharapkan efek sampingnya gitu ya tidak sebesar kalau kita pakai obat-obat yang modern justru gitu ya. Jadi tapi coba bayangkan sekarang, kira-kira teman-teman masih ada nggak yang mau minumin jamu pahit? Ada? Tunjuk tangan yang masih suka rutin minum jamu yang pahit karena dikasih ibunya minum aja gitu ya. Ada Kak? Dari 39 orang yang hadir nih? Ada, Bu. Hah? Masih ada? Yang suka minum jamu pahit coba raise hand. Nggak ada kayaknya ya. Ada. 3. Ada lagi? Baru 3 nih. Ya, ternyata maksimal 3 yang angkat tangan. Oke. Karena ternyata dari segi perkembangannya ya, konsumen sendiri sudah mulai, ya ada banyak pilihan minuman yang lain, kenapa harus jamu pahit sih? Gitu ya. Dan ini juga, budaya ini sudah mulai berubah ya. Kalau dulu kita sudah terbiasa ada jamu gendong tiap pagi, datang ke rumah, di situ ada jamu yang mereka bikin sendiri, terus yang serbuk-serbuknya biasanya mereka pakai Sido muncul dan lain-lain merek lain lagi gitu ya. Tapi kan pada akhirnya sekarang jamu gendong juga udah jarang kita temuin. Tukang jamunya udah pada pakai, kadang pakai motor, kadang pakai gerobak. Tapi yang beli pun rasanya tidak hampir setiap rumah tuh pasti minum. Nah, Sido muncul, produk dia adalah jamu pahit. Sudah menurun dong, karena masyarakat preferensinya sudah bukan jamu pahit lagi untuk kesehatan. Kecuali memang yang masih paham ya bahwa ini bagus produk. Tadi yang saya ceritain, sama pemilik utamanya sudah mau ditutup tadinya. Tapi ada salah satu cucunya yang kemudian memberanikan diri. Ini hebatnya ya, ini juga teman-teman harus belajar nanti, nyambung sama kewirausahaan sebenarnya. Pada saat kita tahu kita punya sesuatu yang bagus dan kita punya rencana untuk membangunnya dengan baik gitu, dan punya keberanian. Nah, salah satu yang teman-teman butuh
buat teman-teman yang mau jadi wirausaha. Punya nyali, punya keberanian untuk melakukan perubahan, untuk melakukan suatu gebrakan-gebrakan inovasi gitu ya. Dan pada akhirnya diserahkanlah ke beliau ini, salah satu cucu yang meminta untuk meneruskan. Dan ternyata teman-teman dengan banyaknya perubahan yang dilakukan, contohnya mereka bikin sendiri kebunnya untuk bikin apa, untuk nanam rempah-rempahnya, untuk mengefisiensikan biaya produk atau bahan bakunya ya. Lalu kemudian bikin kemasan, bikin produknya dibikin yang lebih ngikutin selera. Contohnya apa? Tolak angin cair. Dulu jamu tolak angin tuh pahit loh teman-teman. Sejak muncul tolak angin cair, mulai muncullah produk-produk lain yang sejenis. Jamu dibikin cair, lalu kemudian ditambahin bahan-bahan yang bikin dia nggak terlalu pahit. Yang baunya nggak terlalu ganggu gitu ya. Baunya masih bisa diterima lah sama kebanyakan khalayak. Lalu kemudian mulai lagi, banyak lagi produk yang dihasilkan. Contohnya pada saat pandemi, bukannya menurun, Sido muncul ini. Malah banyak produk baru, dia bikin vitamin D, dia bikin vitamin E, dia bikin vitamin mineral. Saya sendiri sebelumnya saya pakai merek luar gitu ya buat vitamin-vitamin. Saya nggak sebut merek lain karena kita lagi bahas Sido muncul ya. Bukan endorse loh ini ya, bukan lagi endorse, tapi kita harus belajar juga apalagi dari produk-produk lokal kita. Tapi ternyata Sido muncul banyak ngeluarin produk-produk sejenis dan saya lihat ingredients apa ya, isinya sama lah gitu. Dan ternyata dengan harga yang tentunya lebih terjangkau, walaupun tetap mahal ya sebagian besar, tapi terjangkau masih 100 ribuan. Sementara kalau saya beli yang dari merek luar itu biasanya 200-300 ribuan. Itu luar biasa teman-teman. Dulu cuma produksi jamu. Akhirnya terjadi pengembangan dari segi produknya, terjadi diversifikasi juga, ada banyak yang dihasilkan yang kira-kira masyarakat butuhkan untuk menjaga kesehatan, nggak cuma sekedar jamu-jamuan aja, gitu ya. Dan pada akhirnya kita lihat sekarang Sido muncul termasuk salah satu perusahaan yang sahamnya juga kuat. Perkembangannya juga jalan terus. Ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita amati bagaimana kemampuan untuk melakukan perubahan. Ini baru dari segi perubahan produk ya, dan banyak lagi mungkin perubahan yang dilakukan lainnya. Ternyata membuat perusahaan semakin berkembang, semakin kuat, bahkan semakin memperluas pasar. Bahkan contohnya saya pernah kaget, saya lagi nonton acara masak Korea, ternyata bintang tamunya itu salah satu yang dia pakai untuk jaga kesehatan itu pakai tolak anginnya Sido muncul. Jadi dia kasih lihat ini dari Indonesia, saya pakai ini. Gitu. Luar biasa gitu, bahkan artis luar saja gitu berani mempromosikan, tapi dan itu bukan endorse gitu. Luar biasa kan gitu. Orang ya apalagi ini produk kesehatan. Kalau kita udah ketemu produk yang cocok dan memang aman tuh pasti orang akan banyak sekali konsumen yang bisa loyal dengan produk tersebut. Berubah. Gitu ya. Kita lihat sekarang ya. Karena tadi ya salah satu contoh perubahan kayak gitu. Dan pastinya dalam perubahan banyak hal yang harus, ya tadi temennya bilang tuh, penyesuaiannya nih gitu. Merubah produk itu misalkan juga kan harus disesuaikan bagaimana penyebarannya, distribusinya, lalu kemudian bagaimana sih orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, mereka biasanya cuma bikin dengan metode yang seperti ini, bisa jadi metodenya semakin berkembang, mesin-mesinnya juga semakin banyak dan lain sebagainya. Yang bisa mengikuti perubahan pasti akan bisa bertahan. Tapi kebanyakan orang takut gitu ya di dalam perusahaan. Kebanyakan orang yang takut pada perubahan adalah mereka yang khawatir tersingkirkan. Ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga, karena tadi ya, perubahan diharapkan adalah untuk pengembangan, untuk arahnya ke kebaikan ya. Jadi walaupun tadi temennya ada yang bilang, ya perubahan kan ada positif dan negatifnya. Betul. Tapi pada saat kita merencanakan sebuah perubahan dalam organisasi, pasti yang kita inginkan adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik untuk pengembangan. Itu kenapa diupayakan agar perubahan yang terjadi bisa dilakukan dengan baik. Gitu ya. Sehingga memang arahnya adalah untuk pengembangan dan banyak kebaikan di sana. Gitu. Karena di dalam perubahan bisa jadi ada yang nolak. Gimana ya nanganin orang-orang yang nolak ini? Gimana ya bikin karyawan tuh paham
ngerti bahwa perubahan ini adalah untuk kebaikan mereka juga. Terus gimana ya caranya orang-orang yang sudah terbiasa bertahun-tahun lamanya dengan sistem kerja tertentu tiba-tiba harus berubah sistem kerjanya? Gimana cara mereka cepat menyesuaikan diri ya gitu. Nah, jadi inilah akhirnya muncul yang namanya manajemen perubahan organisasi. Bagaimana ternyata perubahan organisasi ini harus diatur, direncanakan, di-manage gitu ya. Lalu kemudian diatur, diawasi, dan sebagainya. Teman-teman baca lagi deh pengertian dari manajemen ya. Definisi manajemen apa. Jadi pada saat manajemen perubahan organisasi kita bahas, kita lagi ngomongin tentang upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, manajemen perubahan ini juga ngomongin atau membicarakan tentang strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Contoh misalnya kita mau ada perubahan, kita harus berganti budaya organisasinya. Karena yang selama ini ternyata sudah tidak efektif, tidak bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Gimana ya, ternyata karyawan kan semuanya sudah terbiasa dengan budaya yang lama. Yang harus dilakukan, harus diatur misalnya dengan sosialisasi dulu. Dengan memegang orang-orang kunci nih, misalnya direktur-direkturnya, manajer-manajernya, supaya mereka jadi orang-orang yang paham dengan perubahan dan bisa membawa timnya untuk semangat menghadapi perubahan. Karena mereka adalah agent of change-nya, agen perubahannya. Lalu gimana caranya? Bisa jadi nih dengan karyawan-karyawan yang kemudian bisa menerima perubahan dengan baik, bisa mengikuti dengan baik, adaptasinya cepat, dapat reward misalkan. Itu kan adalah bagian dari juga mempertahankan atau memberikan penguatan pada perilaku baru yang terbentuk gitu ya dari karyawan. Contoh. Ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kemudian untuk perubahan pun perlu adanya strategi yang tepat sehingga perubahan dalam organisasi itu sendiri terjadi dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu kemudian yang ketiga di sini manajemen perubahan ini adalah proses sistematis. Terbayang dong ya pada saat kita bicara soal sistematis berarti ada runtutan tertentu, harus artinya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan gitu. Ya tentunya dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang dimiliki gitu ya. Yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan bagi setiap orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Teman-teman juga mungkin pernah ya dengar ada perusahaan yang melakukan diakuisisi misalnya, tapi karyawannya selalu mengadakan mogok kerja. Kenapa sih karyawan sampai mogok kerja? Gitu. Karena bisa jadi ada hal-hal yang misalnya tidak diterima oleh karyawan. Kan yang namanya dibeli gitu ya perusahaannya oleh perusahaan lain yang lebih besar, lalu kemudian pasti sistemnya, pasti mekanisme kerjanya, kebijakannya akan mengikuti perusahaan yang lebih besar tadi gitu ya. Tapi karyawan-karyawan yang lama nih di perusahaan ini belum siapin gitu. Atau banyak hal-hal yang sebenarnya tidak disosialisasikan dengan baik sebelumnya sehingga bisa jadi terjadi pertentangan-pertentangan yang karyawan merasa dizolimin. Muncul deh perilaku yang kemudian mengarah misalnya akhirnya muncul perilaku seperti mogok kerja, menentang perubahan tapi dengan cara yang keras. Sebenarnya mogok kerja itu yang namanya mogok kerja itu tidak terlalu menguntungkan teman-teman, baik ke karyawan sendiri ataupun ke perusahaan. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya dibahas di hubungan industrial ya. Teman-teman mungkin belajar lagi hubungan industrial. Tapi biasanya tidak terlalu banyak keuntungan yang pada akhirnya akan terjadi. Andaikan bisa di-manage dari awal dengan baik, rencana-rencana perubahannya, lalu kemudian implementasi perubahannya, di-manage dengan baik, gitu ya. Apa yang bisa karyawan dapatkan, apa yang kemudian manajemen usahakan, itu diketahui secara transparan dan sebagainya, akan jauh lebih baik. Gitu. Lalu kemudian yang keempat, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif. Ya, jadi berharapnya adalah perubahan ini bukan sesuatu yang pada akhirnya prosesnya lama sekali gitu.
Walaupun sudah di-manage, tapi tidak dilakukan secara efektif dan efisien, ujung-ujungnya jadinya terlalu lama. Bisa jadi perubahan yang satu belum kelar, sudah terjadi perkembangan di luar dan kita harus berubah lagi, gitu ya. Nah, makanya diperlukan nih, manajer-manajer melakukan upaya-upaya mengenai memotivasi karyawan, lalu kemudian tentang masalah kepemimpinan, bagaimana mengatasi konflik dalam kelompok, lalu kemudian komunikasi yang dilakukan antara manajemen dengan seluruh karyawan, dan sebagainya. Ya, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, saya mau bertanya, kapan sih pemimpin harus tahu untuk melakukan perubahan itu, Bu? Tahu bahwa pemimpin perlu melakukan perubahan. Jadi gini, yang namanya kita di dalam organisasi atau perusahaan, pasti kita harus terus melihat kondisi internal dan kondisi eksternal yang ada di luar kita. Contoh kita punya bisnis, contoh ya, kita bayangin kita punya bisnis kuliner, gitu. Kafe lah, sekarang kafe banyak banget ya, gitu. Tapi kita perlu ngelihat misalnya, apa sih yang sedang ada, tren yang ada di luar sana di bidang kuliner yang kita gelutin ini. Gitu. Oh ternyata sekarang kafe banyak yang menyediakan sarana lain, misalkan kafe tapi plus tempat belajar, kafe tapi plus tempat kerja dan lain sebagainya. Sementara kita nggak punya itu. Berarti kita bisa berpikir bahwa oh iya harus ada yang saya rubah, karena bisa jadi perusahaan kita atau misalkan tempat usaha kita sudah tidak mengikuti tren yang ada dan ternyata kebutuhan masyarakat udah nggak bisa kita penuhin. Berarti kita harus melakukan sesuatu, perubahan itu. Demikian paparan dan contoh kinerja bidang pengajaran yang telah saya lakukan, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Perubahan Organisasi. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia Serdosmart tahun 2023, Dirjen Dikti, dan Distek Kemdikbud Indonesia, juga kepada rekan-rekan saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Prodi Manajemen, dan juga rekan-rekan dosen, rekan sejawat saya, dan para mahasiswa juga para staf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.